Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Demikian bunyinya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Sobat Kairos yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang, apapun statusnya, tidak terlepas dari pergumulan. Ada kalanya pergumulan itu bisa kita atasi, tetapi tidak sedikit juga membuat kita berada pada situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ketika pergumulan berat datang, seolah-olah tanpa jalan keluar, mungkin kita akan merasa hidup di dalam kegelapan. Namun, ketika kita mendapatkan atau menemukan jalan keluar, maka hati kita bersukaria dan kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Tentu inilah yang didambakan oleh setiap orang. Ketika dia jatuh dalam usahanya, tiba-tiba dia mendapatkan keuntungan, maka hati yang gelap menjadi sukacita. Atau ketika seseorang putus dari pekerjaannya, lalu dia mendapatkan pekerjaan dari yang lain, tentu kondisi hatinya berubah. Yang dulu hatinya terbeban akan menjadi sukacita. Oleh karena itu, untuk dapat menang atas pergumulan hidup, kita harus bersandar kepada Tuhan. Hal inilah yang dirasakan oleh Hana. Di dalam Alkitab, Hana adalah seorang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doanya. Sehingga yang dulu hidupnya kelam, penuh dengan pergumulan, karena dia meminta keturunan tak kunjung diberikan. Tapi setelah Tuhan memberikan keturunannya, Hana bersukacita. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidupnya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Sobat Kairos yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata menegakkan di sini berarti bahwa Tuhanlah yang mengukuhkan, menjadikan, meletakkan dan memperteguh hati Hana supaya tetap semangat menjalani pergumulannya. Sebab pergumulannya itu diibaratkan seperti debu dan lumpur. Karena keteguhan hati Hana, Allah mengangkat dan mendudukannya seperti duduk bersama-sama para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Itulah pengalaman iman Hana dalam perikop ini. Hana melihat keajaiban, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingatlah Sobat Kairos yang terkasih, hanya membutuhkan iman sebesar biji sesawi, kita dapat melihat keajaiban Tuhan. Dan itulah yang dibuktikan oleh Hana. Dia melihat keajaiban Tuhan, di mana Tuhan menjawab doa-doanya serta mengaruniakan dia seorang anak. Pengorbanan, ketekunan, dan kesetiaan Hana kepada Tuhan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi, nas ini Sobat Kairos yang terkasih
adalah bentuk pujian Hana, sukacita Hana yang mana Tuhan mengubah hidupnya. Pujian Hana di sini diungkapkan dia bahwa Tuhan sangat baik dan sudah mengangkat dia dari orang yang terhina menjadi orang yang terpandang. Dan Tuhan mengangkat derajatnya sehingga dia menjadi orang yang terhormat dan duduk dengan para bangsawan dan memiliki kehormatan. Sungguh benar apa yang dikatakan Alkitab, bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebajikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu, di dalam hidup ini, setiap orang percaya bisa saja mengalami seperti Hana. Tetapi kita harus yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah teruslah berdoa, teruslah meminta, teruslah memuji namanya. Mungkin kita sedang mengalami persoalan dalam pekerjaan, ada penderitaan, sakit penyakit, masalah keuangan, dan lain-lain. Namun, apapun masalah itu, mari kita tetap bergantung hanya berharap kepada Tuhan. Panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Agungkanlah Dia, maka Allah akan berdaulat dalam kehidupan kita. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu merubah ratapan menjadi tarian, mengubah duka menjadi sukacita. Teruslah berharap bagi Tuhan. Semoga firman hari ini menguatkan hati saudara meskipun berada dalam situasi yang sulit, dan teruslah memohon belas kasih-Nya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup
dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!